Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, kau akan diselamatkan. Jika tidak percaya, kau akan Yohanes 3 ayat kita tanam. Dan karena Yesus juga berkata dalam Yohanes 4 ayat yang ke-6, karena begitu Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, jadi seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Itu mengatakan dalam Keselamatan 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan roh hidup. Saya dan saudara yang percaya kepada Yesus Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dan hati percaya yang kau dibenarkan dengan mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Yohanes Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Selamat malam bagi kita semuanya, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan doa, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus baik di kekuatan kita. Sehingga ketika kita mau rehat, kita mau istirahat, kita tetap dalam kekuatan Tuhan, iman kita, karena firman Allah berkata, iman timbul dari pendengaran. Jadi biarkan iman kita terus bertambah-tambah dengan mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati sebelum kita mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Allah yang hidup itu akan menolong kami untuk menyatakan segala kebaikan, segala kemurahan di dalam nama Yesus, dan doa dan puasa yang berdampak kami akan, biarlah kami umat bisa melakukan dalam nama Yesus. Amin. Di dalam 2 Tawarik 20 Anda bisa nanti baca dalam satu doa Tawarik 20 ayat 1 sampai 32. Tapi saya akan membacakan beberapa ayat karena keterbatasan waktu. Ayat 1 sampai dengan 4. Sesudah itu Bani Moab dan Bani Amun datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang-orang memberitakan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni Engedi. Yosafat, ingat, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Haleluya. Ini sebuah kisah yang besar dan judulnya dampak doa puasa bersama. Dampak doa puasa bersama. Doa pribadi saja, doa puasa pribadi itu sudah berdampak bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang menjalankan. Ini dampak doa puasa bersama bagi umat Tuhan itu sangat luar biasa. Dan kita lihat dalam kisah ini bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan karena mereka telah melihat sesuatu yang akan bahaya besar terjadi atas hidup mereka. Dan itu mereka tidak dapat lawan dengan kekuatan mereka, dengan kekuatan umat. Tapi ada satu hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Yosafat sebagai Raja Yehuda pada waktu itu. Dia berseru, mari kita cari Tuhan, mari kita berdoa dan berpuasa. Dan mereka melakukannya. Dan hal besar akan kita lihat. Dan Alkitab mengatakan, ayat 15, bukan kamu yang berperang, tapi Allah. Wow! Ini orang Amon, Moab, sekumpulan Bani Meuni dari pegunungan Seir itu lagi berkumpul mau berperang. Tapi Alkitab katakan di ayat 15, saya bacakan saja ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang,
melainkan Allah. Haleluya. Jadi dalam hidup kita ini, kita juga dalam doa dan berpuasa secara korporat, bukan kita yang berperang, tapi Allah yang berperang. Tapi kedatangan kita kepada Tuhan dalam doa dan puasa untuk merendahkan hati, mencari Tuhan, dan berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Dan itu yang menggerakkan hati Allah melakukan dengan caranya. Nanti kita lihat bagaimana cara Tuhan membasmi orang-orang atau laskar yang besar yang tidak akan mungkin bisa dilawan oleh orang Israel. Tapi kalau Tuhan yang melawan mereka, siapa yang dapat bertahan di hadapan Tuhan? Itu sebabnya the Lord is with me, I will not afraid. Dan ketika pemazmur mengatakan, oh, what can man do to me? Jadi ketika Tuhan bersama dengan kita, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan oleh manusia kepada aku? Tidak ada. Dan ini satu bukti. Nah, yang kedua kata firman Allah, kamu turun menyerang tapi tidak usah bertempur. Ini aneh ini ya, ayat 16-17. Jadi disuruh turun menyerang tapi tidak usah bertempur. Penyerangan mereka bukan dengan pedang, dengan golok, dengan apa yang akan dilakukan. Tapi penyerangan mereka lakukan dengan pujian, penyembahan. Wow, luar biasa. Jadi jangan anggap remeh pujian dan penyembahanmu. Apalagi bersama di hadapan Tuhan. Kami di kota ini ada doa sekota, ya, MDK. Ya. Jadi menara doa kota. Kami senantiasa ada berkumpul di hari Senin atau hari Selasa, kalau ada kegiatan-kegiatan itu di hari-hari yang lain. Tapi satu minggu itu kami wajib untuk datang. Dan kemudian kami nikmati segala kebaikan Tuhan. Dan persatuan. Ya. Nah, kemudian dikatakan, kamu turun menyerang tapi tidak usah bertempur. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan semakin mantap ya ketika mereka memuji dan menyembah dan menyanyikan syukur kepada Tuhan, hal yang Tuhan kerjakan di hati ini. Dan dampaknya bagi orang yang menyerang Israel itu kehancuran, dan dampaknya bagi orang Israel yang diserang itu kemenangan dan penjarahan besar-besaran 3 hari dikatakan. Tapi bagaimana caranya? Mereka tidak berperang, mereka tidak menyerang, dan mereka tidak bertempur, tapi mengalami kemenangan. Lihat. Di ayat bagian keempat, akhirnya Tuhan menghajar Amon, Moab, orang pegunungan Seir. Bagaimana? Bani Amon dan Bani Moab menyerang penduduk pegunungan Seir atau orang-orang Meuni. Diserang dulu itu oleh mereka satu kesatuan ini, bertempur sendiri, berperang sendiri. Siapa yang bisa melakukan itu? Tuhan. Makanya kalau di gereja Tuhan terjadi selalu pertempuran, perperangan. Ada pihak A, ada pihak B, ada pihak Apollos, ada pihak Paulus. Ini berbahaya gereja Tuhan. Ini gereja bisa hancur. Ya. Dan saya sudah melihat kehancuran gereja oleh karena kepentingan-kepentingan pribadi. Yang tadinya gereja megah dan kemudian hancur. Yang tadinya banyak umat, kemudian hancur. Pendetanya pun nggak tahu kemana. Kenapa? Adanya pertikaian-pertikaian. Dan itu sebabnya kita terus perlu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan menyatakan segala kebaikan Tuhan. Dan kemudian dikatakan dengan jelas, Bani Amon dan Bani Moab saling membunuh setelah mereka berperang. Bani Moab, Bani Amon, dan kemudian menghantam orang-orang Meuni. Lalu kemudian Moab dan Amon saling membunuh, dan mereka mati semua. Itu hebatnya Tuhan. Dan saya ingin membacakan ayat 2 Tawarik 20 ayat yang ke-6 ya, supaya
dapat mendasarinya ayat yang ke-6 dikatakan, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga, bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu, sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan engkau. Haleluya. Jadi kalau kita menghadapi lawan-lawan kita cukup doa dan puasa. Saya ketika menghadapi masa-masa sulit, saya mengalami penyerangan, saya doa dan puasa. Dan ketika itu Tuhan menyatakan kekuatannya kepada kita dan penghentian kepada orang-orang yang tidak mengenal. Kenapa? Ada kekuatan Tuhan yang menghadapi. Ada kekuatan Tuhan yang menghalangi mereka. Dan itu sebabnya kan berus terus menerus. Dan pada akhirnya kita mengalami banyak. Jadi Alkitab mengatakan setelah itu mereka menjara 3 hari. Wah, banyak harta, banyak emas, banyak ternak dan lain sebagainya, banyak pakaian dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka telah menjara, itu pun mungkin belum habis. Di hari keempat mereka mengambil keputusan untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan di lembah pujian itu sebabnya sampai sekarang dikatakan itu menjadi lembah pujian. Dan jangan pernah meremehkan pujian di hadapan Allah, penyembahan di hadapan Allah. Teruslah memuji menyembah Tuhan di dalam doa dan puasamu, dan rasakan ketika engkau secara pribadi pun Allah tidak akan membiarkan doa dan puasamu begitu saja lenyap. Dan apalagi ketika secara korporat, ya, secara bersama-sama, itu dampaknya sangat luar biasa. Bayangkan satu tiga bangsa, Moab, Amon, Meuni, tetapi kemudian dapat dihancurkan oleh Allah sendiri. Yehuda tidak perlu berperang, hanya Tuhan, dan mereka menikmati kemenangan dan hasil kerahan yang besar karena mereka taat terhadap apa yang diperintahkan Tuhan. Kiranya dalam doa dan puasa kita yang terpenting, kita melakukan ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menikmati firman-Mu, dan biarkan kami terus akan melakukan baik secara pribadi dalam doa dan puasa yang berdampak bagi kami, baik secara korporat, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kami berpuasa bukan hanya sekedar berpuasa tanpa mendapatkan apa-apa, tapi kami ketika kami berpuasa, kami mendapatkan kekuatan, mendapatkan kuasa-Mu dan mendapatkan jawaban-jawaban doa atas apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa di surga. Itu sebabnya perbedaan yang sangat luar biasa antara puasa kami dengan puasa orang-orang munafik. Terpujilah Engkau, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Dan kalau Engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, angkat tanganmu kepada Tuhan dan kita berdoa. Segala sakit penyakit yang mereka derita keluar, dan oleh bilir dan oleh Tuhan Yesus, engkau sembuh. Terima kasih buat kesembuhan dan pertolongan kepada mereka. Dan kami juga berdoa kepada Engkau yang mengalami kesusahan penderitaan. In my anguish, I cried to the Lord. He answered me by setting me free. Dan kami yakin itu Tuhan. Ketika kami berseru kepada Tuhan dalam kesusahan kami dan penderitaan kami, Engkau akan menjawab kami dan akan membebaskan kami. Wow, terima kasih buat firman. Dan kalau Engkau orangnya yang mendoakan, mari angkat kedua tangan. Dialah tangan-tangan yang diarahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, menopang mereka sebagaimana firman dalam Mazmur 118 ayat yang ke-5 itu Tuhan, terjadilah bahwa ketika kami berseru kepada dalam tengah-tengah penderitaan kami, tengah-tengah kami, Engkau menjawab doa kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami percaya Engkau menolong setiap mereka. Kami percaya Engkau membebaskan setiap mereka. Kami percaya Engkau memberikan solusi terhadap keadaan mereka dengan menjawab sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat bersaat. Jangan lupa untuk membaca firman Allah dan memperkatakan satu dua ayat dalam. Mantap, mantap, mantap.